Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya, alam punya caranya sendiri untuk memulihkan dirinya sendiri. Seperti manusia ketika dia terluka, maka tubuh manusia didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memulihkan dirinya sendiri. Selama desain itu tidak rusak, maka pemulihan itu akan terjadi. Nah, alam juga sama dengan apa yang terjadi pada tubuh manusia. Ketika manusia terluka, selama tidak dirusak sistem-sistem sarafnya, selama tidak rusak daripada sel-selnya, maka dia akan pulih sebagaimana semula. Alam juga begitu. Bumi kita, kalaupun misalkan pohon-pohonnya ditebang, kemudian hutan-hutannya itu diambil kekayaannya, tapi kalau kemudian direboisasi, ditanami lagi pohon-pohon yang baru, ditanami lagi tumbuhan-tumbuhan yang baru, dia akan kembali pada semula. Tapi kalau dibiarkan begitu saja, dia hanya dirusak begitu saja, tanpa ada reboisasi, tanpa ada tanaman baru, kemudian hanya ditinggalkan begitu saja, maka sudah pasti luka-luka itu akan menjadi bencana, akan menjadi penyakit yang lebih lebar. Itulah yang terjadi dengan alam kita saat ini. Yang terjadi di Sumatera saat ini adalah seperti itu. Ketika manusia dengan rakusnya ugal-ugalan, mereka merampas semua kekayaan yang ada di hutan, ditebangnya semua pohon-pohonnya tapi tidak pernah menanaminya. Semuanya diratakan. Yang besar-besar pohonnya diambil, sedangkan potongan-potongan kayu yang kecil-kecil tidak berguna ditinggalkan begitu saja. Ketika alam sudah merasa kesakitan, kemudian turun hujannya begitu lebat dari Allah Subhanahu wa taala, maka alam menunjukkan betapa sakitnya dia selama ini. Maka apa yang terjadi saat ini adalah sebuah curhatan daripada alam, bahwa dia selama ini disakiti oleh manusia dan ditinggalkan begitu saja. Maka ketika alam sudah tidak bekerja lagi sebagaimana mestinya, seperti manusia, ketika organ-organ tubuhnya tidak lagi berfungsi, yang terjadi adalah komplikasi. Alam juga begitu. Ketika organ-organnya, ketika alam sudah tidak bisa lagi memperbaiki dirinya sendiri, yang terjadi pastilah bencana yang ada di sekitarnya. Sama, manusia, alam, sama saja. Karena semuanya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, didesain dengan desain yang sudah demikian ditakdirkan dari awalnya. Ketika desain itu dirusak, pasti kerusakan akan terjadi. Maka dhahral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Allah sampaikan, telah nampak kerusakan di atas muka bumi dan di lautan, semuanya disebabkan oleh ulah tangan-tangan manusia. Itu kebenaran yang harus kita terima. Bagaimana? Kita nggak bisa menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa menyalahkan alam. Kita nggak bisa menyalahkan takdir. Kita hanya menyalahkan tangan-tangan kita sendiri yang sudah merusak alam itu. Apapun yang terjadi pada saat ini, kita hanya harus bisa sabar, harus bisa menerima, dan harus bisa memperbaiki ke depannya. Jangan sampai bencana-bencana seperti ini terjadi lagi. Bagaimana memperbaikinya? Kita harus sadar, gerakan menanam pohon itu, kita sadar, berhenti menebang hutan-hutan itu. Kalau ada orang-orang yang masih nekat mereka menebang hutan, Anda yang hidup di sekitar hutan itulah yang harus tegas, yang harus punya tangan yang tegas. Kenapa? Kalau mengandalkan pemerintah, mohon maaf, mereka saja kalau dikasih sogokan selesai semua. Kasih uang mereka tutup mulut. Jadi kalau pemerintah, orang-orang yang memegang kekuasaan, stakeholder dan lain sebagainya, mereka itu tidak bisa menghentikan kerusakan hutan. Anda manusia-manusia yang ada di sekitar itulah yang harus menghentikannya. Kalau tidak bisa dengan cara yang baik, maka lakukan dengan cara yang lebih, ya apapun dilakukan gitu kan. Karena apa? Karena kalau tidak bisa hukum negara ditegakkan, kalian bisa bikin hukum sendiri untuk menegakkannya. Itu selalu terjadi di mana-mana kan begitu. Wallahu a'lam bishawab.